Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, karena Engkau baik, Engkau mengizinkan kami untuk kami tetap ada di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu. Dan kami percaya pada Tuhan yang penuh dengan anugerah dalam firman kami. Berbicaralah kepada kami, pesan yang akan Kau sampaikan untuk tahun depan bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu juga di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Berikan tepuk tangan buat mereka. Ya, shalom. Selamat Natal. Kemarin tanggal 25 ya, perayaan Natal dan retreat. Kebetulan Pak Yan menghubungi saya dan kebetulan saya sudah jauh hari di booking sama JKI juga, JKI Bos Surabaya. Jadi retreatnya di Malang ya, jadi keduluan di sana, jadi tidak bisa, tanggalnya juga sama persis ya. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan, bukan cuma sekedar Natal, tapi saya berdoa 30 menit ke depan ini saudara betul-betul konsentrasi. Ada beberapa pesan yang akan Tuhan sampaikan kepada saudara. Saudara harus tangkap baik-baik. Dan ini saya sampaikan terus kepada gereja-gereja selama penghujung tahun, karena pesan ini yang akan terjadi pada tahun depan. Natal itu bukan cuma merayakan saja. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, orang Majus tidak pernah merayakan Natal. Bagi orang Majus, mereka datang ketemu dengan bayi Yesus, mereka itu menyembah, bukan merayakan. Kalau kita happy birthday, ya toh, merayakan ulang tahun. Tapi bagi orang Majus, mereka tidak pernah merayakan Natal, tetapi mereka menyembah Yesus. Karena mereka tahu bahwa ada raja di atas segala raja yang lahir di kandang domba. Amin. Dan akibatnya apa saudara? Orang Majus yang bertemu dengan bayi Yesus hanya bayi, belum khotbah. Yesus belum khotbah, hanya ketemu bayinya saja. Ketika mereka pulang, Alkitab berkata mereka berjalan di jalan yang lain. Artinya apa? Ketika mereka datang, mereka pakai jalan yang sama, tetapi ketika ketemu dengan Yesus, mereka pulang di jalan yang lain. Artinya apa? Ada perubahan hidup dalam kehidupan orang-orang Majus itu. Padahal kita tahu orang Majus itu bukan orang yang kenal Tuhan. Orang Majus adalah salah satu ahli astronomi pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang pinter meramal, ya toh, cendekiawan. Mereka bahkan raja-raja dari timur yang sama sekali tidak kenal siapa Yesus. Tetapi ketika mereka mempelajari istilahnya perbintangan, mereka menemukan ada satu bintang yang aneh dan mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Dan saya percaya orang Majus itu gambaran dukun, peramal juga ya, patri ya. Jadi jangan khawatir, dukun itu juga masuk Kristen. Kasih tahu kanan kirimu, semua boleh menyembah Yesus termasuk dukun. Karena Natal kita kemarin kita datengin banci, jadi banci pun juga boleh menyembah Yesus. Yang percaya katakan amin. Oh iya toh, yang banci rezeki angkat tangan. Nah, tidak apa-apa toh, banci ibadah ya toh. Kenapa? Karena kita berkata biarkan segala yang bernapas memuji Tuhan. Kalau mereka banci itu kan bernapas juga. Kalau tidak bernapas kan di kuburan, tidak di gereja, betul tak? Ya. Jadi tidak apa-apa. Semua orang boleh datang pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada membedakan. Yesus datang ke dunia, Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi Yesus juga mati untuk menyelamatkan mereka yang benci dengan kekristenan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika tadi lagu terakhir saya kaget tuh kok lagu ini yang dinyanyikan, ya. Karena pesan Natal untuk saya pribadi sepanjang tahun ini terakhir ada sesuatu yang berbeda ketika Tuhan tunjukkan kepada saya. Bayi Yesus itu lahir di kandang domba, amin. Dan di kandang domba itu bukan karena Yesusnya miskin, saya selalu ajarkan itu ya. Jadi Yusuf itu bukan tidak bisa bayar penginapan sehingga dia melahirkan bayi Yesus di kandang domba, jangan salah. Tetapi Yusuf pada waktu itu punya uang, dia cari penginapan, tapi penginapannya yang penuh. Dan pada waktu itu Yusuf dan Maria karena sudah hamil tua dan hampir melahirkan, terpaksa karena salah seorang dari yang punya penginapan mengatakan adanya cuma kandang domba. Tetapi itu menggenapi firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Mika bahwa dari
menara domba itulah, maka bersorak-sorailah hai putri Sion, karena raja itu lahir di situ. Menara domba artinya apa? Ya kandang domba itu. Kalau hari itu Yesus lahir di hotel nggak cocok sama nubuatan, betul nggak? Tapi karena hari itu yang ada adalah kandang domba, dan waktu itu Yusuf memutuskan ya ke kandang domba, dan bayi Yesus lahir di kandang domba. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saudara perhatikan satu hal. Kenapa Yesus lahir kandang domba dan diletakkan di mana bayinya? Ada yang tahu? Seperti tadi yang kita nyanyikan lagu terakhirnya Andre, ya toh? Lagunya apa? Di palungan. Bagi kita mungkin, oh ya karena tidak ada tempat tidur. Siapa bilang? Yusuf itu melakukan perjalanan, pasti dia punya tempat untuk berbaring tidur segala macam. Kalau sekarang kita mengenalnya matras, betul nggak? Tetapi pada waktu itu kenapa Yesus ditaruh di palungan? Bukan tanpa alasan, karena ini adalah penggenapan firman Tuhan. Palungan itu tempat apa? Makan domba. Dan domba itu kerjanya tiap hari apa? Makan. Artinya apa? Natal tahun ini berbeda dari Natal dari tahun yang lalu. Tuhan berkata, kamu perhatikan Yesus lahir di mana? Di palungan. Palungan itu tempat makan. Artinya apa? Saudara pernah dengar firman Tuhan? Kenapa kau khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai? Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tapi bagi kamu itu diberikan. Artinya apa? Kalau Yesus lahir di tempat makan domba, bukankah kita semua dombanya Tuhan? Kenapa engkau harus khawatir tahun depan tidak bisa makan? Kenapa engkau harus khawatir tahun depan ada krisis? Kenapa engkau khawatir besok tahun depan tidak bisa nyekolahkan anakmu tinggi? Bukankah Yesus lahir dan berkuasa di atas tempat makan? Kasih tahu kanan kirimu, sejak hari ini, Natal hari ini, kamu tidak mungkin tidak bisa makan. Amin. Yang butuh bangun gereja, Pak Yer mau gedenya gereja, ada duitnya. Kalau Yesusnya kamu taruh di atas palungan. Amin. Betul, ngerti toh? Jadi belajar, yang mau bisnis, yang mau pekerjaan, yang nganggur, nom-noman nganggur, pasti tahun depan dapat kerja. Ya, percaya. Amin. Tidak usah takut akan apapun juga. Yesus lahir di tempat kamu makan kok. Dia berkuasa atas setiap kebutuhan saudara dan tidak ada kekurangan sama sekali. Ketika saya mendengarkan pesan Tuhan ini, saya kaget. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu saya melayani Natal di Kandangan, itu Ketua Bama Kediri DPDI yang ikut Pak Andre belakang itu, kurang lebih tembus hampir 700 orang sampai di luar. Dan waktu itu saya kaget karena waktu kita makan bersama beberapa forum kecamatan dan juga beberapa anggota dewan di samping, lalu seperti saudara nanti itu ada undiannya. Saya ngobrol sama Pak Andre, saya bilang, ini kok yang keluar 5 terus, ada angka 5-nya terus ya Pak Andre. Jadi 500 berapa, terus 125, mesti ada 5-nya terus. Dan saya diingatkan Tuhan, 5 itu adalah angka anugerah, katakan angka anugerah. Dan hari itu saya khotbah di gereja GPDI Anugerah, persis. Tapi angka 5 itu tiba-tiba terngiang-ngiang di telinga saya. Oh, apa ya Tuhan angka 5 anugerah? Pasti tahun depan aku dapat anugerah. Lalu kita makan, akhirnya selesai, kita pulang. Nah kemarin saudara, hari Sabtu, ini saya baru datang dari Surabaya karena khotbah 2 kali, pagi jam 7, terus sesi 2 jam 10, lalu jam 12 pulang, sampai akhirnya jam 1 perjalanan tol ngebut. Oh ya, terima kasih temannya Pak Tri ya, kalah musuh deh. Nah Bapak Ibu sekalian, baru nyampe, baru mandi, langsung berangkat lagi ke tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu anugerahnya besar. Hari Sabtu saya dibookingkan hotel. Saya rencananya berangkat dari Caruban hari Sabtu itu jam 8, saya langsung berangkat. Karena itu saya tidak bisa ikut Natalan di tempatnya Bu Deni. Lalu saya berangkat di sana dengan tujuan kalau sudah nyampe Surabaya saya langsung masuk kamar istirahat. Saya persiapan, biasanya kan begitu kalau khotbah. Karena hari itu saya bersama istri dan anak, jadi agak liburan. Yang kaget adalah ketika di perjalanan tol ada seorang pengusaha yang nelpon saya. Nah itu enaknya ya, pendeta ditelepon pengusaha, ya toh, enak ya Pak ya. Itu makanya doa supaya banyak pengusaha telepon kita. Saya sudah pernah sampaikan di tempat ini toh, nabi-nabi zaman dulu tidak ada ceritanya nabi cari raja,
Yang ada adalah raja-raja cari nabi untuk minta petunjuk Tuhan. Amin. Nanti ke depan saudara yang hidupnya benar, hamba Tuhan benar, Anda akan dicari pengusaha. Mereka bingung, mereka cari petunjuk Tuhan kepada saudara. Yang penting hamba Tuhan kupingnya jangan buntet, kupingnya harus mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara bisa ngasih advice kepada mereka. Betul tidak? Kalau saudara cuma sekedar mari kita doakan, tidak mandi, tidak tembus apa-apa, ya percuma saudara, tidak akan dicari lagi. Tiba-tiba pengusaha ini telepon kami, saya bilang, ini masih perjalanan di tol. Ya sudah, ini mumpung saya masih di dokter, masih ke dokter, antri. Terus habis ini saya ke salon. Nah, gitu. Orang nek nganggur, duitnya oke, mesti nih di salon terus. Betul enggak? Padahal ya wajahnya pancet aja. Ning salon bolak-balik wis koyo ngono kuwi, ora mungkin berubah, enggak mungkin. Ya sudah, oke Cik. Lalu saya perjalanan santai berangkat masuk Surabaya 9:30. Rencananya saya di hotel, ditelepon lagi. Di mana kamu Nyok? Ini sudah nyampe di tol ini, mau turun ke warung. Gini aja, langsung aja daerah Nginden. Cari makan, akhirnya makan. Ditraktir. Ya toh enak toh, ditraktir. Ditraktir, makan ditraktir satu kali, tak hitung. Satu tempat makan diajak ngobrol lagi, pindah tempat. Saya pikir diajak kemana? Diajak ke tempat makan lagi. Itu tak hitung-hitung, itu saya kuliner dengan istri saya dari jam 10 pagi. Itu belum sempat masuk hotel. Itu saya baru masuk hotel itu kurang lebih jam 8 malam. Saudara hitung sendiri. Selama jam 10 sampai jam 8 tak hitung-hitung, saya diajak makan sudah 5 kali. Dan saya sudah ke belakang 2 kali. Saking warke, lah baru lebu dan ditokne, lah ngajak makan terus. Waduh, saya bilang jebol, saya bilang gitu. Saya cari restoran ya WC-nya bagus, ya saya masuk langsung dan ditokne nih gitu. Karena saya tahu diajak makan, saya hitung kurang lebih hari itu saya kuliner dari jam 10 pagi sampai jam 8 itu 5 kali. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, 5 itu angka anugerah. Saya deklarasi bahwa Yesus lahir di palungan hidup saya, dan tiba-tiba Tuhan berikan anugerah sebagai satu tanda bahwa kamu tahun depan bukan hanya makan kelimpahan tetapi juga kelempokan. Kasih tahu kanan kirimu, bukan berkelimpahan, berkelempokan. Tidak ada ceritanya jual emas untuk makan, jual motor untuk makan, tidak ada. Saudara akan diberkati sampai kelempokan tahun depan. Belum selesai sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba diteguhkan lagi waktu habis khotbah tadi, kita cepat-cepat pulang karena jam 12 mau diajak makan, ya sudah bungkus saja. Saya langsung berangkat dari Gedung Sriwijaya, langsung masuk tol, naik jet, berangkat pulang ke Madiun. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada Nabi Tuhan telepon saya. Saya itu paling senang Pak ya telepon Nabi, kumpulin karo Nabi ya. Ojo ning keple-keple mimble, wah isine nyampah terus. Lho tenang, saya tuh bisa diberkati karena apa? Sering kumpul Nabi, tak batasi pergaulanku. Makin kita dibawa Tuhan naik tinggi, makin kita harus mengurangi teman yang toksik, teman sing kok ngomong ya, omong tok itu dan dikurangi, jangan diperbanyak bahaya. Ya, orang ngomong kita hidup harus perbanyak teman, salah, kurangi teman. Katakan kurangi teman. Oh iya no, bener gak? Lah nek kanca mek utang kok ngapain mbok kancani terus? Rusak hidupmu, betul enggak? Tiba-tiba di tengah perjalanan seorang nabi telepon saya. Kamu di mana? Ini perjalanan, habis khotbah, ini khotbah lagi di Magetan. Gak kesel? Ya enggak kesel, wong seneng. Ya toh, perjalanan ngobrol-ngobrol tiba-tiba orang ini punya ciri. Nabi yang satu ini unik. Dia punya ciri begitu ngobrol-ngobrol tiba-tiba di tengah jalan mesti ada pesan Tuhan, dia akan doakan. Karena waktu itu di loudspeaker sama istri saya, pegang handphone istri saya sampai saya, tiba-tiba dia ucapkan apa? Tahun depan aku melihat kamu mendapatkan triple 5 dari Tuhan, triple grace dari Tuhan, triple anugerah 5. Wih, saya kaget, kok persis. Dalam waktu 3 hari Tuhan meneguhkan itu, ditutup dengan doa Nabi tadi. Saya bilang, kok dia bisa tahu tentang angka 5? Sejak dari Kandangan Kediri saya sudah mikir Pak Andre angka 5. Sampai
sampai diajak makan pengusaha Surabaya 5 kali. Pulang khotbah ada nabi telepon saya bilang, tahun depan aku lihat kamu dapat triple 5 dari Tuhan, anugerah. Itu persis yang ngomongin anugerah disebutkan. Waduh, saya bilang, kasih tahu kanan kirimu, habis ini tahun depan kamu dapat triple anugerah. Bingung, serangnya enggak sekarangmu, yang percaya yang ngalami. Makanya saya ngomong sama Pak Yer, kan dulu uripku kan enak toh. Kenapa? Yang aneh-aneh tak percaya, yang enggak aneh-aneh tak percaya. Oke, kita buka langsung ayat terakhir langsung ya. Oke, habis ini makan-makan. Nanti pulang dibagi emas di depan, itu ada emas murni ya, masih sisa. Karena tak bagi terus. Tuhan perintahkan tutup tahun ini kamu diundang khotbah Natal kemanapun bagi emas, oke, bilang gitu ya. Disimpan, jangan dijual emasnya ya, Bu, Pak, ya, karena tidak akan laku dijual. Oke, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ini pesan Tuhan untuk tahun depan, untuk saudara juga, untuk saya juga. Saya bacakan buat saudara, ini kisahnya tentang Elia. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan tahun depan akan ada kekeringan. Mungkin hari ini pun saudara sudah mengalami kekeringan keuangan, kekeringan order, kekeringan tagihan yang tidak bisa bayar, atau juga kekeringan rohani. Saudara menyembah Tuhan rasanya biasa, itu kekeringan semua. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini. Ayat 3. Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya percaya tahun depan kekeringan akan terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi, saya ketemu dengan banyak pengusaha, terutama di kota besar. Mereka mengatakan buntu semua. Kemarin saya diajak ke Pasar Atom Surabaya, itu benar-benar sepi. Biasanya dulu saya ke Pasar Atom cari parkir susah, tapi hari itu cari parkir sangat gampang sekali. Kenapa? Karena memang tidak terlalu laku. Ekonomi sedang menurun. Makanya kemarin ada banyak sekali pedagang-pedagang Pasar Atom yang demo kepada pemilik Pasar Atom supaya apa? Suruh dibuatkan event lah, apalah. Kenapa? Karena mereka duitnya habis untuk bayar sewa tempat. Kenapa? Pendapatan mereka tidak cocok, tidak sesuai, bahkan tidak ada lebihnya sama sekali dibandingkan dengan biaya sewa yang mereka keluarkan di Pasar Atom. Itu ceritanya. Jadi saya pikir-pikir memang krisis akan terjadi. Bahkan di Asia Tenggara kemarin yang bom-boman Kamboja lawan Thailand. Makanya saudara jangan pergi ke Thailand, bukan karena nanti saudara dicopot banci, tidak, kena bom. Ya, betul enggak? Bom-boman ini Thailand sama Kamboja. Dan Anda jangan ke Kamboja. Kenapa? Bukan hanya kena bom, nanti ginjalmu dijual. Orang katanya ke Kamboja pulang jadi mayat. Kenapa? Ginjalnya dijual, ya toh, livernya dijual. Loh, kenapa? Perdagangan manusia. Betul lah, sama judi online katanya yang suka main kan tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dunia sedang mengalami krisis ke depan. Perbankan mengalami krisis semua. Semua sales bank catanya ya agak susah. Orang nabung agak susah, segala macam agak susah. Toko-toko yang retail yang kecil yang mereka buka cabang, bahkan kuliner pun juga mengatakan yang sama. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan akan ada krisis yang besar di depan, tahun depan. Dan kita tidak pernah tahu pemerintah akan arahnya kemana, karena beberapa MBG katanya juga tidak kebayar. Untung aku buka. Sudah ditawari gampang buka, tapi Tuhan ngomong hati-hati, saya ngomong hati-hati, nggak kebayar. Ya toh, bahkan beberapa yang lain juga sama, mengalami yang sama, bahkan ada yang keracunan atau limbah ikan. Ya toh? Dan itu banyak terjadi. Kita tidak pernah tahu yang terjadi. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan ini, ada hal yang ajaib. Kenapa Tuhan suruh burung gagak untuk pelihara Elia? Burung gagak ini punya 3 ciri setidaknya.
Dan ini merupakan keajaiban dari Tuhan. Tuhan itu selalu bikin sesuatu yang mustahil untuk kita. Amin. Tahun depan jangan terkejut, banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Itu akan sangat sering dan kita berkata biasa. Kenapa? Hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, ciri burung gagak. Kenapa Tuhan pakai burung gagak untuk kirim daging dan roti kepada Elia? Yang pertama, burung gagak adalah binatang yang tidak bisa dikontrol. Dia tuh binatang yang sakarepe dhewe, burung gagak itu. Burung gagak itu cerdas, burung gagak itu pinter, tetapi dia tidak bisa disuruh dengan sembarangan. Kenapa? Saking pinternya, tidak bisa dikontrol. Tetapi saya mau beritahu, burung gagak yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, tapi ketika dia dapat perintah Tuhan untuk ngasih makan Elia di tepi sungai Kerit, dia nurut. Kalau saudara jadi orang Kristen tidak punya ketaatan kepada Tuhan, tahun depan tak kasih tahu, Anda belum jadi burung gagak. Jangan mimpi jadi burung merak, gagak aja belum bisa, apalagi burung merak. Betul nggak? Burung gagak aja tidak lurus. Burung gagak coba lihat, dia itu orang yang nggak bisa dikontrol, binatang yang susah diatur. Sakarepe dhewe, tapi itu pun dia nurut Tuhan. Kalau kekristenan saudara cuma biasa-biasa, kita berkata kalau tidak lebih dari orang yang ahli agama, berarti kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Yang pertama, ciri pertama burung gagak, dia tidak bisa dikontrol. Buktinya apa Pak? Saudara baca di Alkitab Kisah Nuh. Ketika bahtera itu sudah hampir terdampar, maka binatang pertama yang dilepaskan oleh Nuh untuk ngecek apakah sudah ada daratan atau tidak adalah burung gagak. Dan Alkitab berkata burung gagaknya pagi petang tidak kembali. Tidak bisa diatur. Burung merpati nurut, begitu dilepas dia balik. Dilepas kedua dia balik pakai daun zaitun di mulutnya. Artinya apa? Berarti sudah ada daratan. Dan logo itulah yang dipakai oleh perdamaian dunia, Pak. Burung merpati dengan gigit daun olive. Tapi burung gagak tidak kembali. Nah ini dablek, kasih tahu kanan kiri. Kalau kamu dablek, ini koyok manuk gagak. Duduk gagak rimang, gitu. Rimang kan jaran. Saudara itu manuk gagak. Amen. Yang kedua, ciri burung gagak. Kok bisa Tuhan pakai burung gagak? Burung gagak itu pemakan segala, termasuk daging dan roti itu makannya dia. Kalau saudara pernah dan sering pergi ke Singapura, saudara jalan-jalan kalau pagi atau sore, itu banyak sekali di apartemen-apartemen itu biasanya ada jendela, itu dapur, bagian dapur. Itu selalu pagi atau sore Anda akan dengar banyak sekali raungan burung gagak yang bertengger di jendela-jendela itu. Tujuannya apa mereka? Nyuri makanan. Dia tahu dia pinter itu dapur, ditunggoni terus. Begitu pemiliknya buka dapur sebentar, dia masuk, dia curi makanan yang di situ, dia terbang. Burung gagak itu pemakan segala. Saudara pernah enggak? Kalau misalnya saudara mau ngirim emas ke teman saudara, saudara panggil kurir yang suka nyolong. Anda ngerti kurir ini pencuri, Anda berani ngasih emasnya kepada pencuri ini untuk dikirim ke sana? Tidak berani. Kenapa? Bahkan saya kalau setor ke bank aja, pegawai saya tak pilih, tidak sembarangan. Pegawai yang baru masuk, tidak akan saya percaya untuk pegang duit saya untuk setor ke bank. Tapi Alkitab berkata burung gagak yang suka makan daging dan suka makan roti disuruh ngirim daging dan roti ke Elia dan nyampenya utuh. Kalau saudara diberkati Tuhan, berkat itu untuk orang lain, tapi nek mbok pangan dhewe kowe ngalahno manuk gagak. Single nih. Harus bisa dipercaya. Lho tenanan nih, harus bisa dipercaya. Anda mau dipercaya besar ya, yayasanmu gede, duitnya harus prudent. Harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Gereja apalagi saudara gereja. Kalau di tempat saya kan tidak ada persembahan. Entuk ya tangklok dhewe ya bener. Ya kan enggak ada persembahan. Gitu. Wong sing penting saya ngopeni jemaat. Betul. Kalau persembahan di gereja harus ada laporannya. Kenapa? Bukti pertanggungjawaban. Semakin Anda bisa dipertanggungjawabkan sama Tuhan, pasti Tuhan bisa kasih tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup saudara. Hal kecil yang bisa kamu dipercaya, Tuhan akan kasih hal yang besar. Jangan pernah pilih-pilih pelayanan.
Kalau pelayanan yang dikasih kecil di mata manusia, lakukan dengan setia, karena kau tidak pernah tahu apa yang kau kerjakan hari ini akan membawa kamu ke level yang lebih tinggi. Dan saya orang yang tidak suka pilih-pilih pelayanan, ya. Apalagi saya lihat kalau orang yang sudah sering khotbah itu angel baik. Itu kan sering terjadi kayak begitu. Kenapa? Merasa bukan makomnya lagi Pak Trinil. Levelnya wis khotbah, jadi nek dikongkon nggawa barang, nggawa apa mok. Saya tidak mau. Ya toh, saya ini dikenal beberapa orang di Surabaya ya begitu, tapi nek bojoku belanja dari aku ya. Saya sampai diguyoni, Nabi kok nggawa nek belanjane bojone ora ajar. Ya Nabi kok di perempuan, ya Pak Yusuf ya, tetap kalah karo wedok kan. Nabi sakti ning gereja, ning omah ya kalah karo polisi dapur. Ya bener kan? Disentak sithik wis langsung goblok mendadak. Itu kan terjadi gitu enggak? Ya toh, lanang-lanang kok gayamu rasa sok gaya iki. Iya. Tak sama kok kene gayane mulih merongos ya tenan. Wis tak delok modelmu, pacaranmu, berasanmu wis padha. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, burung gagak itu punya ciri yang lucu lagi. Apa itu? Setelah burung gagak itu ngendok, ya toh, telurnya dierami, netes, maka burung gagak ini tidak mau ngopeni anaknya. Jadi anaknya ditinggal begitu aja, dia cari makan sendiri. Burung gagak yang anaknya saja dia nggak mau pelihara, tapi kok bisa nurut sama Tuhan untuk melihara om-om di sungai kering yang dia nggak kenal. Bener gak? Duh, anaknya dewe diumbar, iki kok ngopeni om-om mbuh dulure sapa, ome sapa, mbae sapa, gak kenal dia. Tapi dia bisa nurut untuk memelihara Elia di sungai kering yang dia tidak kenal. Bukankah burung gagak adalah contoh bagi kita semua? Belajarlah dari burung gagak. Kalau kamu bisa jadi kayak burung gagak, maka Tuhan akan pakai kamu untuk menyampaikan pesannya ke bangsa-bangsanya. Percayakan amin. Amin. Suatu ketika beberapa waktu yang lalu, dan ini pasti akan terjadi buat saudara, saya senang itu kalau akhir tahun Pak Yer. Kenapa? Tuhan itu mesti nunjukkan sesuatu yang membuka mata rohani kita. Jadi kalau kita tuh ujung tahun itu harus peka, pemimpin rohani itu harus peka. Kenapa? Ada beberapa tanda yang kau harus tahu yang akan kau alami tahun depan. Beberapa waktu lalu kita Natalan 23 itu saya bilang sama Mbak Ika jam 9 pagi, Mbak, ini kita makan bakso aja lah. Ya, Natalan kali ini tidak usah snack, diganti bakso aja. Oh ya, oke. Lalu jam 9 pagi saya pulang dari rumahnya Mbak Ika, di tengah perjalanan saya baru ingat, loh, duitnya terkonti karena sudah tak masukkan semua, tak budget banci sekian. Itu kan ada budgetnya semua, ya toh, yang nari barang itu kan semua sudah tak berkati semua. Lalu untuk yang ini loh, waduh, iya, saya doa sama Tuhan, Tuhan gimana Tuhan? Sampai akhirnya Bapak Ibu saudara, jam 11 siang tiba-tiba saya dapat telepon dari Surabaya. Dia mengatakan begini, Pak, jual elektronik. Oh iya, di Caruban. Iya. Ini dari mana? Dari PTX di Surabaya. Oke. Terus gimana Bu? Saya cari ini ya, tak kasih listnya. Kalau barangnya ada, tolong dikirim ke 2 panti asuhan yang kita tunjuk. Oke. Karena dia PT-nya di Surabaya, saya di Caruban. Biasanya panti asuhannya mesti di Madiun atau di Caruban kan? Logikanya kan begitu. Begitu barang dikirim, saya bilang, ini barang gede-gede larang semua ini. Satu produknya di atas 5 juta kan. Saya bilang, kok larang-larang saya bilang. Terus akhirnya, oke, dikirim kemana? Saya kan tanya, panti asuhannya mana, minta listnya. Dia kirim panti asuhannya. Yang satu adalah panti asuhan Bala Keselamatan. Yang kedua adalah panti asuhan Santa apa gitu. Saya bilang, ini kan di Madiun tidak ada semua. Di Madiun itu adanya Budi Luhur, ya, sama di Burak. Saya tanya, Bu, ini panti asuhan di mana? Panti asuhannya di Surabaya dulu juga. Saya tahu, ini gak keren kan? Kon pesen elektronik kok ning Caruban terus mbok ngirim nang Surabaya maneh. Kenapa nggak kirim langsung di toko Surabaya? Bener nggak Selvi? Ya toh, tapi kan jenenge burung gagak mumet. Bener nggak? Ini persis loh yang saya alami. Tahun depan akan banyak burung gagak mumet yang memberkati saudara. Ya toh, dari Semarang pesan kasur yang Mundre, kalau ngirim dari Jakarta, mumet orang. Orang nanu itu sih mumet, awakmu juga mumet.
Tapi saya kan pinter, ya saya telepon teman saya punya toko di Surabaya. Beli barang nggak? Ini. Oke, ya sudah langsung kirim. Jumat harus nyampe karena ada penyerahan, ada foto-foto kan. Akhirnya Kemis ternyata sudah dikirim. Saya bayar, saya dapat transferan, tak bayar sisone tanggi Natal. Artinya apa? Sisa gitu. Tuku pitik kan tak bayar toh berarti 6. Saya enek duwe tenange. Ya orang tak bayar toh, sapa sing entuk pitik digigene? Oh nek mentok malah gratis disumbang wong. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nanti ke depan saudara tidak usah kaget, ada orang-orang tanda kutip yang dikirim Tuhan, yang orang ngomong tuh mumet. Itu namanya burung gagak mumet. Ya dan golek toko ning Surabaya pirang-pirang kok golek ning Caruban. Itu juga membuktikan perkataan saya berkali-kali. Dulu waktu saya disuruh Tuhan untuk buka persetujuan di Caruban, buka toko di Caruban, banyak orang yang mencibir. Lapo gak ning Medion ae. Wong sugih ning Medion. Caruban itu isine tani, blonjo dok nyeng, iya nek panennya berhasil, nek panennya tidak berhasil, mosok bendino golek kulkas, bener gak? Tak buktikan sudah 10 tahun lebih sampai hari ini, tiap hari orang cari kulkas, kulkasnya didol kok digua kok colong kan gak ngerti. Ya bener gak? Nah, tapi kan tiap hari cari, mesin cuci cari, TV cari, gitu. Loh kenapa bisa begitu? Ya karena memang Tuhan itu memberkati itu tidak pakai musim. Amin. Dan dia memberkati pakai caranya Tuhan sendiri, bukan caramu. Jangan ngatur Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan Alkitab berkata Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-7 terakhir. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai kering itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri. Tiba-tiba sungai keringnya kering. Kita ini sudah taat Tuhan, disuruh Tuhan, kok tiba-tiba di tengah ada masalah. Saya mau beritahu, masalah selalu ada. Kamu tidak usah cari masalah, nanti masalah cari kamu. Atau sebaliknya, kamu cari masalah, ya loh, jangan khawatir, nanti masalahnya juga datang dengan sukarela. Dan percayalah, mujizat selalu datang karena masalah. Orang-orang di Alkitab adalah orang-orang yang dia posisinya dibawa naik Tuhan, bisnisnya dibawa naik Tuhan, pelayanannya dibawa naik Tuhan ketika mereka menghadapi masalah. Contoh Yusuf. Yusuf itu bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena ada kekeringan 7 tahun dan kelimpahan 7 tahun. Dan ada Firaun yang nggak bisa tidur gara-gara mimpi. Masalah tapi Yusuf lewat masalah itu diangkat Tuhan. Abraham juga sama, punya masalah, tidak punya anak. Dia tunggu 25 tahun, akhirnya keluar anak. Setelah keluar anak, punya masalah baru lagi. Apa? Anaknya disuruh mempersembahkan di hadapan Tuhan. Masalah lagi. Tetapi ketika dia taat, maka Tuhan selalu perbarui levelnya Abraham naik terus. Sampai akhirnya Tuhan berikan janji kepada Abraham, keturunan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu terjadi dari masalah terus. Lazarus mengalami mujizat kebangkitan dari kematian. Kenapa? Karena dia sakit, Yesusnya sengaja terlambat dan mati. Tapi tak kasih tahu hari ini, dari wajah saudara, bisnismu mati, duitmu mati, seret semua tak kasih tahu. Tahun depan tidak ada kartu mati di hadapan Tuhan. Kenapa tiba-tiba sungai kering dibuat kering? Alasannya satu, catat baik-baik. Tahun depan kalau engkau tiba-tiba ini kok sudah diberkati ya, kok tiba-tiba kok kering lagi ya? Jangan kaget, biasa. Tuhan itu suka memperlakukan kita kayak teh celup. Ngerti teh celup? Dimasukkan air panas, dilintas panen, baru tarik nafas sedikit, baru dapat berkat sedikit, dicelup air panas lagi. Kenapa? Supaya Anda itu keluar sarinya. Ngerti? Jeruk yang murni, yang baik, kalau diperes, ditekan keluarnya tetap murni. Tuhan akan menguji saudara dengan banyak hal tahun depan. Tetapi percayalah, kalau hatimu benar, maka berkatmu juga pasti banyak. Hatinya resik, rezekinya apik, itu rumusnya. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, maka apapun proses yang Anda hadapi tahun depan, nikmati saja. Semakin kau menikmati prosesnya, semakin Tuhan senang dengan hidup saudara. Yang pertama, kenapa tiba-tiba sungai Krit dibuat kering Pak tahun depan? Karena Elia sudah terlalu nyaman dengan sungai Krit. Ingat ya, kenyamanan adalah pembunuh rohani yang terbaik. Ketika kau mulai nyaman dengan kondisimu, mulai nyaman dengan jemaatmu, mulai nyaman dengan pelayananmu, mulai nyaman dengan bisnismu, di saat itulah tiba-tiba Tuhan kirimkan orang
untuk mengganggu hidup saudara, tiba-tiba tidak nyaman. Itu lihat hasil ya, enak, bisu sama, terus tiba-tiba itu biasa, mas saya nggak begitu. Oke, tapi tagihannya lancar terus, tiba-tiba ada satu masa, loh tiba-tiba kering. Loh kok tiba-tiba kok tagihannya molor terus bayarnya, betul nggak? Terus kita dapat kena penalti dari pabrik. Buat saya biasa, dulu saya senemen. Bingung karpet dewe cair nopo jual emas wong gitu, karena itu emas wong. Tapi itu terjadi. Tapi setelah saya pikir, balik ini diberkati Tuhan loh. Ternyata betul di tengah masalah, ada masalah datang tiba-tiba ada mujizat lagi. Ada masalah, tidak apa-apa. Makin banyak masalahnya, makin besar mujizatnya. Jadi orang Kristen jangan mudah panik. Orang Kristen jangan mudah takut dengan persoalan, tapi percayalah ketika kau nyaman, Tuhan akan buat kamu tidak nyaman supaya rohanimu tidak mati. Elia merasa nyaman, dia nabi, tugasnya buat mujizat dan bernubuat. Tetapi hari itu sekian waktu Elia nganggur di Sungai Kerit gara-gara apa? Nyaman. Jangan pernah nyaman dengan kondisi pelayanan getno mati yowis. Oh iya toh, lu ngapain? Mati sumet dan kayak mau ngerokok ya Pak Tri ya. Mau ngerokok ya Pak Tri yang pernah dong. Jangan ngerokok terus Pak, nanti mati. Jawabannya Pak Tri apa? Sumet mati ya sumet nyampo. Ya toh, mosok saya kalah sama perokok imanmu ya toh, pokoknya gas terus pelayanan gas terus. Ada orang tadi juga ngomong, duh, kapan nanti pelayanan dari Jawa Tengah pagi terus sorenya ke Kediri apa gak kesel? Si kesel sopirnya mau bayar. Apa ya akalnya itu Pak ya duit-duit bayar sopir ngapain nek gue setir dhewe mati ya syukur ya karena kamu bodoh gak beriman gitu loh, ngerti gak? Jadi hidup itu harus banyak berbagi, katakan berbagi. Yang kedua, karena Tuhan ingin menyelamatkan Elia dari kejaran Ahab dan Isabel. Artinya apa? Sungai Kerit dalam hidup saudara nanti tiba-tiba dibuat kering karena Tuhan tahu akan ada masalah yang jauh lebih besar. Dan masalah yang kecil ini diciptakan Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Bayangkan, hari itu seluruh Israel mengalami kekeringan. Dan satu-satunya sungai yang masih ada sumber airnya adalah Sungai Kerit. Bayangkan, kalau Tuhan tidak keringkan sungainya, tidak stop burung gagak, maka Elia waktu itu nyaman di situ. Tiba-tiba Ahab dan Isabel pasukannya datang dan menemukan sumber Sungai Kerit dan otomatis ketemu Elia. Elia ketangkap, enggak dia diperlakukan yang sama dengan dia perlakuan Nabi Baal. Karena ancaman Isabel kepada Elia adalah apa yang kamu lakukan kepada nabi-nabiku, demikian pula tak lakukan kepadamu. Dan Nabi Baal dipotong lehernya sama Elia. Amin. Peristiwa sebelumnya. Jadi Tuhan sengaja menyelamatkan Elia dengan masalah kekeringan supaya apa? Supaya dia lari ke Sarfat. Loh, Sarfat itu jaraknya berapa Pak? Hitungan dewi. Dari Sungai Kerit sampai ke Sarfat itu jaraknya 150 km. Dan Elia harus cepat-cepat diselamatkan Tuhan. Sungai Kerit dibuat kering supaya dia tetap berangkat. Bayangkan, orang yang sudah nyaman kalau disuruh Tuhan biasanya nggak nurut. Betul nggak? Maka Tuhan akan pakai cara apa? Terpaksa sungainya dibuat kering. Dan hari itu Elia harus berjalan 150 km ke Sarfat untuk dia diselamatkan Tuhan. Dan ketika Ahab dan Isabel sampai ke Sungai Kerit, dia diselamatkan Tuhan. Jangan pernah underestimate kepada Tuhan. Suatu ketika anak saya ujian ulangan, lalu Mbak Elis yang ngelesi, ya toh, saya kasih HP-nya ke Mbak Elis, lalu diutak-utak dimasukkan password, ya toh, password ulangan itu, aplikasinya. Dan saya tidak tahu, tiba-tiba malamnya saya mau pakai handphone saya itu, saya tuh kok masukkan kunci, saya kaget. Tahu dulu, aku tidak pernah masukkan kunci untuk handphone kan. Kalau Mbak Elis kan masukkan kunci ke aplikasi ulangannya anak saya itu yang pakai handphone itu kan. Kok tidak bisa? Saya tanya sama istri saya, kamu masukkan apa? Enggak. Saya coba-coba tidak bisa. Masukkan password yang benar terus. Jadi handphonenya itu tidak bisa dipakai. Samsung. Lalu akhirnya saya besok paginya saya berangkat, saya ingat, ya toh, paginya saya suruh hari dulu, ya toh, ke counter biasa, coba dihack, bisa nggak? Dibawa ke sana, orangnya ngomong, ini kalau dihack datanya hilang semua.
Wah, itu 10.000 kontak ya toh, pengusaha ya, donatur kue ya toh, bahaya ya toh, ya nah, ya bahaya dong, miliaran ya toh. Wah nanti mereka hubungi pay transfer kan celaka aku ya toh, golek itu siapa? Saya bingung. Wah enggak usah. Terus saya pikir-pikir Tuhan piye Tuhan. Tapi kalau enggak cepat dihack, ya pasti enggak mungkin. Data foto semua kan hilang semua, jadwal saya di situ. Akhirnya sudah, daripada resiko saya coba ke Samsung Madiun. Saya coba ke Samsung Madiun, saya berangkat gitu. Sambil nganter anak saya nyampe di Samsung Madiun, antri, lalu begitu duduk saya bilang, Mbak, ini coba ini kekunci. Jawabannya sama. Loh Pak, ini kalau dihack, dibuka bisa, tapi datanya hilang semua. Termasuk foto, gambar, semua data di situ yang bahan-bahan korban hilang semua. Waduh, saya bilang. Terus saya pikir-pikir ini, ya sudahlah, tidak apa-apa mas, dihack aja. Saya sudah putus asa kan, saya tidak tanya Tuhan, hack aja. Tiba-tiba mbaknya ngomong lagi, untung mbaknya ngomong, tidak bisa Pak, ini Bapak harus bawa dusbuk dan nota pembelian. Cilokor. Nah ini kapan tukunya? Aku bingung, ini tuku apa dikek wong kan juga bingung saya. Pengambil Tuhan kan biasanya kayak ya Pak, timbang tuku gitu. Lu gak ngerti notanya, nota gak boleh dikasih toh. Waduh, wah ini hilang jelas. Dusbuknya gimana? Gitu. Saya argumen di situ. Oh enggak, masa enggak bisa? Enggak bisa Pak. Loh ini HP-ku loh. Ini nomornya ini. Ya tahu Pak, enggak bisa. Takutnya disalahgunakan katanya. Bisa aja Bapak pinjam HP-nya orang lalu dibawa ke sini. Loh ini fotonya bojoku loh aku. Kan ada fotonya Abi dan istri saya. Wah, wallpaper itu arah ini bojoku tak duduk nih TP loh. Oh enggak bisa, karena bisa aja diganti. Oh pinter nih. Cerewet medok ini ya. Wah, terus akhirnya Mbak, saya pulang, saya ngamuk sama Tuhan. Tuhan, baru diberkati ruko baru kok dengan masalah kayak begini. Saya ngomel-ngomel, setengah jam itu dari Madiun ke Caban saya ngomel. Tuhan nggak ngomong apa-apa, sampai di rumah sama seperti Naaman. Dia akhirnya bisa nyemplung ke Sungai Yordan gara-gara bujangnya. Di rumah saya punya bujang namanya Hari. Hari ya, bujang kan kawin. Toh, iki koyoke Mbak Elis sing nglebokne nomere kemarin. Duh, oke, nomornya itu nomor ulangan aplikasi. Duh kan, wis coba jajal biasanya belasan kepencet kan. Saya ingat kan passwordnya itu. Loh jajalan, saya coba. Terbuka, kaget saya. Tiba-tiba saya dengar Roh Kudus, untung kamu punya masalah di konter. Andai kata konternya nerima, pasti datang bulan tadi. Gak iso janjian dengan pengusaha yang kemarin Sabtu, gak mungkin ditraktir 5 kali, betul gak? Saya mikir, iya Tuhan benar. Kadang masalah kecil diciptakan Tuhan nanti tahun depan. Jangan ngamuk dulu. Jangan-jangan ke depan ada masalah yang lebih besar. Dan itu cara Tuhan untuk melindungi saudara. Ya, apa-apa masalah cilik. Dan ya memang resiko orang bisnis kan. Saya juga punya resiko bisnis di LLS biasa. Lambene LLS pulang. Buat saya tidak masalah. Kenapa? Yang penting Tuhan. Yang penting kita nikmati Tuhan. Ya toh. Loh, saya ngomong sama dengan anak-anak Banjir Rezeki tempat saya. Saya ini malah berdoa supaya banyak yang menjelek-jelekan saya. Semakin dijelek-jelekan Tuhan makin sayang diberkati loh, enak. Jadi corone dan diberkati golek musuh. Yang ketiga, kenapa tiba-tiba Pak Sungai Kering dibuat kering terakhir? Karena Tuhan ingin menguji apakah Elia taat Tuhan atau tidak. Aku cerita sama Pak Ian waktu itu. Ini Tuhan mau aku kali loh Pak. Oktober, November cancel semua. Hampir 20 gereja lebih. Sebagian saya referensikan Pak Yer, Pak Lukas, terus apa mana Pak Dewo, ya toh? Ini coba diundang ini nomornya tak kasih. Karena Pak Tuhan ngomong, kamu diem Oktober November. Saya tidak ngerti. Tapi yang saya tahu ketika saya mencari tahu kenapa ya Tuhan? Karena pelayananmu terlalu banyak. Kamu tidak lagi tajam, belajar diem. Oke, saya diem. Tapi saya tahu bahwa setiap diemnya kita disuruh Tuhan sesuatu yang kita tidak suka, itu kadang butuh ketaatan, betul tidak? Loh, saya ini sudah senang khotbah. Sudah mumpung dipakai Tuhan katanya, ya toh, mumpung dipakai Tuhan. Kenapa Tuhan kok malah stop Oktober November cancel 20 gereja? Bayangkan, rugi kan? Iman gitu. Secara kedagingan wayai terkenal gak sido.
Bener gak? Iya toh? Nah, iyalah ngaku aja khotbah itu kan pengen terkenal, nggak mungkin dah. Ya Pak Andre ya, makanya juga terkenal lah. Beda khotbah, ya kan? Wah akhirnya saya ngomong ya, iki Pak Iyer ngomong, wah tidak nono lah, tenang toh, kon menang orang tua, iya menang aku. Saya masih ingat toh, saya cerita di sini November 2019, saya ditipu orang rumah 1,5 M. Duitnya hilang, rumahnya juga tidak dapat, orangnya juga hilang. Di tengah perjalanan banyak pihak yang menawarkan bantuan, tapi saya tolak. Kenapa? Karena Tuhan suruh jangan mengandalkan manusia. Dan ketika Oktober November disuruh diam, saya datang. Tiba-tiba Oktober akhir ada seseorang yang nawari saya ruko di Madiun, dan itu nilainya 2 kali lipat. Saya cuma bayar 500 juta tok. Ruko 3,5 M, saya cuma bayar berapa? 500. Ketika istri saya ambil sertifikatnya, karena orang itu ada PT-nya juga. Orangnya ngomong apa? Ini kelihatannya bos saya ini salah harga, Bu. Ini berarti nemu ini ruko harga segitu kok dijualnya segitu. Ya memang nemu. Nemunya di bulan November 2025. Kalau saudara hitung dari 2019 November sampai November 2025, 7 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga saya dan istri sakit hati, mentolong mantengi, ngerti omahe aku. Sudah ketemu orangnya loh, face to face di ruang tamu, karena ngeprok kursi, bener lah. Tinggal ngeprok, harus bar, gitu, harus foto bare gitu. Tapi tiba-tiba, waduh itu diproses Tuhan. Setiap ingat masih sakit hati, ingat sakit hati, ingat sakit hati. Sampai akhirnya lewat tahun ke-4, ke-5, ke-6 sudah mulai bebas. Ingat ya, Tuhan itu memproses hidup saudara kadang dengan cara yang seperti itu. Anda jadi berhala tidak berkat. Ketika engkau mulai menyerahkan kepada Tuhan, engkau mulai bebaskan itu. Rilis sesuatu yang tidak baik dari Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Belajar masuk pada ujian Tuhan pada level berikutnya. Tiba-tiba November saya hilang rumah, tapi saya dikembalikan Tuhan di bulan yang sama, di tahun yang berbeda, malah ruko. Ya, ajaib dong. Jadi sekarang saya sudah bebas dari semua masalah, sudah lewat. Makanya saya bisa cerita. Kenapa? Banyak orang ngomong, aduh wis pasti hilang, itu nanti diurus saja pakai cara kasar bisa, cara halus bisa, tapi baliknya mungkin cuma 500 juta. Lah buat apa? 500 juta kamu masih bayar preman-preman itu, padahal kamu cuma dapat 250 juta kalau misalnya hilang. Padahal hilangmu 1,5. Tapi kalau nurut caranya Tuhan, lemah teles, Gusti Allah sing balas saudara, diem saja. Hanya cuma 7 tahun saja dari kehilangan jadi double. Amin. Enak tuh. Dan tinggal nurut Tuhan aja. Makanya saya ngomong nggak pernah teori. Kenapa? Yang saya alami saya share buat saudara. Dan tahun depan percayalah, berkatmu akan double. Ada anugerah Tuhan yang double dalam hidup saudara. Tidak perlu takut, nggak bisa makan, karena pasti anak cucumu akan dipelihara Tuhan. Nggak usah takut. Apapun yang kau butuhkan tahun depan, minta sama Tuhan. Tuhan pasti akan cukupkan. Orang boleh nutup pintu rezekimu katanya, tetapi kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa nutup. Orang boleh jatuh, kita boleh jatuh, tapi Alkitab berkata orang benar tuh jatuhnya bolak-balik, tapi dia bangkit terus. 10.000 rebah di kiri, 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tapi tidak nimpa kita. Kamu cuma nontonnya saja. Dan tahun depan adalah tahun di mana anugerah Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Tutup Alkitab kita berdoa. Musik bisa maju ke depan.